wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Meli dan Pak Bus, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan proses coaching, di mana proses coaching ini ada yang akan menjadi observer dan ada yang akan menjadi coach dan juga ada yang akan menjadi coaching. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri adalah Hasmi Mudarti, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sijunjung yang akan berperan sebagai observer. Kemudian teman saya, Pak Bustanul Arifin, yang akan berperan sebagai coach. Dan di sebelahnya adalah Bu Meli Sesmira yang nanti akan berperan sebagai coachingnya. Nah, baik. Sebelum kita memulai proses coaching ini, saya akan menanyakan dulu kepada Bu Meli dan Pak Bustanul atas kesiapannya hari ini. Apakah sudah siap untuk dimulai Pak Bus dan Bu Meli? Insya Allah. Siap. Oke Pak Bus. Di sini saya nanti akan bertanya kepada Pak Bus ya, sebagai coach, coach Bu Meli Sesmira. Nah, nanti di alur perjalanan coaching ini saya akan mengamati tentang alur tirtanya Pak Bus. Yang dimana alur tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, dan ketiga rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Nah, dari alur tirta ini saya akan mengamati bagaimana Pak Bus dan Bu Meli melaksanakan coaching tersebut. Oke. Nah, dalam proses coaching nanti apa yang menjadi kompetensi coaching bagi Pak Bustanul sendiri? Baik Bu. Ya. Kompetensi inti coaching nanti akan saya kembangkan. Yang pertama tentu kehadiran penuh dari si coaching, atau yang sebenarnya present. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif kita sebagai coachnya. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach kita. Oke, ada 3 kompetensi inti ya dalam proses coaching nanti ya Pak Bus ya. Jadi dari ketiga kompetensi inti ini apa yang menjadi spesifik bagi Pak Bustanul yang akan dikembangkan ke depannya? Yang akan menjadi spesifik nanti akan saya kembangkan dalam coaching nanti itu berupa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach saya. Oke. Kenapa Pak Bustanul mengambil pertanyaan yang berbobot yang menjadi kompetensi ini? Karena memang dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini saya mungkin akan dapat menggali daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada si coach saya. Seperti itu. Oke Pak Bus. Nah, apa yang menjadi indikator pencapaian Pak Bus dalam proses coaching nanti? Yang menjadi indikator saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang saya sampaikan tadi, saya dapat menggali daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang kedua, nanti saya menemukan titik terang dari permasalahan coach saya dengan menemukan solusi sendiri oleh coach. Seperti itu Bu indikatornya. Setelah kita dengar jawaban dari Pak Bustanul ya Bu Melia, mungkin untuk menghemat waktu kita memulai proses coaching ini. Nah, sebelumnya kepada Pak Bus dan Bu Meli dipersilakan untuk memulai proses coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kemudian kita mulai coaching kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Meli, apa kabarnya hari ini Bu Meli? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Kemarin ada yang ingin Ibu Meli ceritakan kepada saya. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya Pak, begini loh Pak. Saya pengen bertemu dengan Bapak kemarin, soalnya saya menghadapi beberapa masalah di dalam kelas. Begini, kalau di dalam kelas Pak, saya sekarang kadang-kadang merasa lucu dan bingung gitu, merasa bingung dengan diri sendiri. Kenapa begitu Bu Meli? Iya Pak, masalahnya sekarang kan saya sebagaimana Bapak ketahui
mengajar di kelas 4. Iya. Di kelas 4 ini kan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Sementara saya sebagai guru belum memahami secara mendalam apa itu kurikulum merdeka, bagaimana penerapannya di dalam kelas itu, apa tujuan akhirnya, seperti apa praktek mengajarnya, begitu loh Pak. Kira-kira apa nanti yang akan bisa saya bantu dari permasalahan Bu Meli ini? Saya sebenarnya ingin Pak, semua kegalauan dan kegelisahan saya tentang menghadapi murid di dalam kelas, masalah penerapan kurikulum, saya ingin ada solusinya, begitu loh Pak. Gitu. Oke, baik Bu Meli. Saya sudah menangkap sih dari pembicaraan Bu Meli tadi. Tujuan sebenarnya, kalau boleh saya bertanya, apa sih tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, tujuan dari pembicaraan kita hari ini Pak, nantinya dengan saya ungkapkan segala kegelisahan dan kegalauan saya dalam penerapan kurikulum merdeka di dalam kelas ini, nantinya saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi ini. Semoga setelah berbincang-bincang dengan Bapak ini, masuk ke dalam kelas saya menjadi lebih enjoy, begitu santai, dan bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan kurikulum merdeka, tercapai apa yang diinginkan, seperti itu P5, begitu Bapak. Baik, keinginan Bu Meli ini sangat bagus sekali. Nah, dari pembicaraan kita nanti, di mana titik keberhasilan dari keinginan Ibu Meli sendiri? Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita nanti? Iya, begini Bapak, ukuran keberhasilan yang saya harapkan dari pertemuan ini, setelah saya ungkapkan segala permasalahan ini kepada Bapak, nantinya setelah saya masuk ke dalam kelas, proses pembelajaran saya sesuai dengan kurikulum merdeka yang diinginkan, yaitu berpihak kepada anak, terus pencapaiannya P5 itu tercapai menurut semestinya. Itu yang saya inginkan. Jadi saya juga merasa aman dan tidak galau lagi ketika masuk ke dalam kelas. Baik. Sampai hari ini, kira-kira kesempatan seperti apa yang sudah Bu Meli miliki? Kesempatan yang saya miliki dalam mengajar Iya, betul. Dari tentang permasalahan Bu Meli tadi, kira-kira kesempatan apa yang sudah Bu Meli rasakan sekarang? Ya Pak, kesempatan yang saya miliki dalam mempraktekkan kurikulum merdeka ini, saya merasa sangat minim sekali loh Pak. Kenapa saya merasa begitu? Karena saya belum pernah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Sementara penerapannya sudah berjalan saat ini. Nah, selain dari itu, saya juga sudah pernah sih Pak membaca-baca di PMM, tapi masih dimana belum mendalam, masih sedikit begitu loh Pak. Berarti kesempatan sih ada ya Bu ya? Kesempatan sih kurang Pak. Kenapa saya katakan kurang? Karena kadang-kadang dalam sehari itu ada saya sempat membuka PMM, sering juga tidak begitu. Oh, gitu. Kalau boleh kita skalakan dari angka 1 sampai 10 itu, dengan permasalahan yang Bu Meli hadapi sekarang, Bu Meli sendiri berada pada skala berapa? Saya pikirkan dan saya rasakan ya Pak ya. Kalau saya rasakan saat ini, saya baru sampai skala 5, itu pun udah maksimal itu Pak. Udah yang paling tinggi skala saya 5 untuk saat ini. Oke, pada skala 5, harapan Bu Meli pada skala berapa? Harapan saya sih Pak, siapa sih yang tidak ingin yang terbaik, Iya. Pak. Harapan saya tentulah menjadi yang terbaik, bisa menerapkan kurikulum ini sebagaimana mestinya. Harapan saya ya, kalau pada kondisi saat ini, mungkin pada skala 9 itu saya sudah merasa sangat baik itu Pak, begitu. Oke Bu Meli. Bu Meli harapannya nanti kan berada pada skala 9 lah Iya, dari permasalahan ini. iya. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Bu Meli kekuatan yang ada pada diri Bu Meli sendiri? Ya, kekuatan yang ada pada diri saya, kalau yang berasal dari saya, begitu loh Pak. Saya akan mempelajari secara mendalam bagaimana kurikulum ini, terus
saya akan belajar lagi membuka PMM setiap hari minimal 1 jam setiap hari gitu. Selain dari itu saya juga ingin loh Pak, selain dari kekuatan yang ada di diri saya ini, saya juga ingin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diciptakan atau yang diadakan oleh Dinas Pendidikan tentang implementasi kurikulum. Iya. Selain dari itu, kalau secara daring mungkin saya bisa juga belajar atau melihat di YouTube begitu ya Pak. Oke, kekuatannya sudah saya baca dari yang Bu Meli sampaikan tadi. Kira-kira Bu Meli mempunyai peluang nggak untuk itu? Saya rasa peluang saya ada loh Pak untuk melakukan itu. Kenapa Kak? Saya pikir untuk belajar sih tidak ada batasnya ya Pak. Iya, Ya. betul ya. Sesibuk apapun kita sebenarnya untuk belajar itu, kalau kita meluangkan waktu pastilah kita bisa begitu, walaupun tidak maksimal. Karena kenapa saya mengatakan tidak maksimal loh Pak? Karena pada saat ini sebagaimana Bapak ketahui, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi itulah yang membuat saya menjadi sedikit peluang waktu saya. Oke, Bu Meli. Kekuatan Bu Meli sudah saya baca loh. Iya. Kemudian peluang Bu Meli juga sudah saya dengarkan dari penyampaian Bu Meli tadi kan. Iya Pak. Nah, kira-kira dari peluang yang ada dan kekuatan yang Bu Meli miliki itu sendiri, kira-kira ada hambatan nggak dalam perjalanannya? Hambatan itu seperti saya sampaikan tadi, sudah pasti ada hambatannya Pak. Contohnya saja hambatan yang pertama saya dari segi waktu. Nah, dari segi waktu sekarang saya mempunyai sedikit waktu untuk mempelajari kurikulum Merdeka ini melalui PMM. Kenapa? Karena saya harus menyelesaikan tagihan-tagihan tugas saya juga di JDP. Nah, jadi saya juga harus membaca modul-modul yang ada di LMS dulu Pak. Makanya saya terkendala oleh waktu begitu. Seperti itu. Nah, dari hambatan yang Bu Meli ceritakan tadi, kan ada beberapa macam loh hambatan yang Bu Meli sampaikan ke saya tadi. Kira-kira solusinya, cara mengatasi masalahnya itu seperti apa dari hambatan yang kira-kira kemungkinan terjadi gitu? Apa sih solusi yang akan Bu Meli lakukan? Kemungkinan yang bisa saya lakukan dari hambatan yang saya hadapi itu, mungkin saya harus bisa mengatur waktu ya Pak. Gitu ya. Mengatur waktu harus saya atur, jadwalkan. Ini jadwal untuk mengerjakan LMS di JKP, ini harus mengerjakan, harus membaca PMM gitu di kurikulum Merdeka begitu Pak. Baik, Bu Meli. Kembali kita kepada permasalahan Bu Meli di awal tadi. Kira-kira apa rencana Bu Meli yang akan Bu Meli lakukan ke depannya? Rencana yang akan saya lakukan, menurut saya bagusnya yang pertama yaitu mengatur waktu Pak. Mengatur waktu saya supaya di dalam sehari itu saya harus bisa membuka PMM supaya ilmu yang saya miliki tentang kurikulum Merdeka ini bertambah. Nah, selain dari itu, saya juga mungkin bisa bertanya kepada teman sejawat yang lebih paham tentang kurikulum Merdeka, dan juga ke Bapak sendiri sebagai kepala sekolah saya, untuk harapan saya bisa membimbing saya begitu loh Pak tentang kurikulum Merdeka ini. Kira-kira rencana tadi bisa nggak menghilangkan kegalauan Bu Meli tentang kurikulum Merdeka ini? Kalau seandainya saya sudah paham dengan membaca, dengan bertanya kepada teman sejawat, atau dengan bimbingan lihat di YouTube dan bimbingan Bapak sendiri, saya rasa bisa Pak. Oke, mantap Bu Meli. Nah, kira-kira dari rencana yang Bu Meli sampaikan tadi, yang terpikirkan oleh Bu Meli sendiri, kira-kira mana nanti yang akan Bu Meli prioritaskan rencananya itu? Yang pastinya pada kondisi saat ini saya mungkin lebih
memfokuskan prioritaskan untuk belajar mandiri DPMM ya Pak, karena nanti kalau DPMM belajar mandiri kan di mana saja bisa saya lakukan. Di rumah bisa sambil istirahat gitu, ataupun di dalam berpergian misalnya bisa, atau di sela-sela tugas yang saya sibuk CGP ini saya berusaha untuk komitmen dengan menjadwalkan bahwasanya dalam satu hari harus saya bisa membaca PMM tersebut. Baik, itu yang akan sangat Bu Meli prioritaskan nanti Iya. ya. Kira-kira jangka waktu bisa Bu Meli pahami tentang kurikulum Merdeka ini biar kegalauan Bu Meli teratasi. Kira-kira jangka waktunya berapa lama ya? Oh, kalau untuk kondisi sekarang saya merasa untuk jangka waktunya emang cukup lama sih Pak. Saya pikir untuk bisa tuntas sampai saya mempraktekkan di dalam kelas dan mempelajari modulnya atau TP segala macamnya itu Pak, kira-kira waktu 3 bulan nih Pak. 3 bulan. Oke Bu Meli. Rencana Bu Meli tadi sudah saya baca. Kemudian ada yang Bu Meli prioritaskan. Jangka waktunya mungkin 3 bulan seperti yang Bu Meli sampaikan. Iya Pak. Nah, di mana tolak ukur keberhasilan dalam jangka waktu 3 bulan itu biar kegalauan Bu Meli tentang kurikulum Merdeka ini bisa teratasi. Iya, kalau tolak ukur keberhasilan saya tentu saja Pak, setelah nantinya saya mempraktekkan itu, saya bisa membuat modul aja sendiri, bisa memberikan asesmen sendiri, saya bisa mempraktekkan di dalam kelas sendiri, bisa menghasilkan kelima yang lebih baik kepada peserta didik saya. Itu tolak ukur keberhasilan saya. Apabila itu nantinya sudah terwujud dan bisa saya lakukan, berarti saya sudah dikatakan berhasil Pak. Mantap, luar biasa sih Bu Meli. Gini Bu Meli, tadi kan saya sudah menyampaikan ke Bu Meli titik keberhasilannya itu bisa terwujud jika memang Bu Meli memang melaksanakan rencana-rencana Bu Meli tadi, baik yang diprioritaskan ataupun tidak dilaksanakan dengan baik, seperti itu. Nah, kira-kira strategi apa nanti yang akan Bu Meli jalankan agar keberhasilan yang Bu Meli rencanakan itu tercapai? Ya, strategi yang akan saya laksanakan yaitu dengan sesuai dengan rencana saya tadi, bahwasanya saya akan belajar secara terus-menerus, secara mandiri. Setelah saya pelajari itu, saya akan mempraktekkan langsung. Setelah saya pelajari, saya akan mempraktekkan langsung, sehingga ilmu yang saya dapatkan itu bisa langsung saya terapkan dan lama tinggal atau saya praktekkan secara terus-menerus di dalam kelas begitu. Itu komitmennya ya Bu Meli ya? Iya, insya Allah Pak. Kemudian apakah Bu Meli bisa kerjakan rencana-rencana Bu Meli ini secara sendirian? Yang namanya rencana yang saya rencanakan tadi Pak, tentulah saya membutuhkan bantuan dari teman sejawat atau dari Bapak sendiri atau dari pihak-pihak lain seperti YouTube. Itu kan membutuhkan orang lain. Berarti secara kolaborasi juga nanti ya, yang banyak nanti yang akan bisa membantu Bu Meli dalam mewujudkan rencana Bu Meli ini ya. Iya Pak. Oke, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya nanti setelah coaching kita laksanakan ini dengan rencana-rencana yang telah Bu Meli susun atau solusi dari permasalahan yang Bu Meli hadapi? Ya, tindak lanjutnya begitu, setelah saya menyusun rencana ini, nah saya pelajari, terus saya praktekkan dalam kegiatan saya, baik dalam menyusun modul, baik praktek di dalam kelas, begitu loh Pak. Terus kalau saya memiliki keraguan dan kegalauan lagi, saya akan ulangi, pelajari dan bertanya lagi kepada teman-teman yang bisa membantu saya tadi. Luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu Meli ya, dari pembicaraan kita dia dari awal tadi sampai sekarang, sudah Bu Meli dapatkan nggak solusinya? Kalau dari pembicaraan yang awal dari sampai akhir Iya, tadi, sudah didapatkan nggak sepertinya solusinya? saya mendapat kecerahan loh Pak dari Iya. pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Tadinya sebelum berbicara sama Bapak, saya nggak kepikir loh
loh Pak, bahwasanya untuk mengatur waktu 1 jam dalam sehari itu nggak kebayang loh sama saya. Cuman saya terbayang tadi cuma tanya sama teman. Kadang-kadang kan teman sibuk, jadi saya malu atau segan aja bertanya. Jadi dengan adanya pembicaraan atau bicara sama Bapak ini, saya mendapat pencerahan bahwasanya saya memiliki ide baru, harus belajar mandiri 1 jam dalam sehari begitu. Oke, saya juga merasa bangga dengan Bu Meli selaku guru kelas 4 di sekolah kita. Karena Bu Meli sendiri sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Meli sendiri gitu. Itu yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas solusi yang bisa Bu Meli pecahkan dari permasalahan Bu Meli sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira ada lagi enggak yang akan kita bicarakan hari ini? Sepertinya cukup untuk hari ini ya Pak. Saya sudah merasa senang sekali karena untuk pemecahan masalah tentang kurikulum ini saya sudah memiliki satu ide dan yang akan saya terapkan nantinya begitu. Oke, berarti tidak ada lagi ya Bu ya? Sudah puas rasanya ya? Ya, untuk hari ini itu saja Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita selesaikan pembicaraan kita karena memang nanti saya juga akan mengerjakan dan Bu Meli. Dan setelah ini juga akan masuk kembali ke kelas itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bustano dan Bu Meli, Ya. kelihatannya sesi coaching kita hari ini sudah berjalan dengan alot ya. Iya. Saya melihat antara Pak Bustano dengan Bu Meli sangat bersemangat dan sangat antusias dalam memecahkan masalah Bu Meli. Nah, mudah-mudahan nanti dalam pembicaraan ini Bu Meli sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Meli benar-benar mengatasi masalahnya dengan baik dengan solusi-solusi tersebut. Oke, Pak Bus, saya akan bertanya kepada Pak Bus ya selaku observer. Dari percakapan coaching tadi, kira-kira apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan Pak Bus? Sebenarnya saya juga dari pertanyaan mengajukan pertanyaan berupa kepada psikologi saya, rasanya tujuan saya berdasarkan indikator yang saya sampaikan ke Bu Dati di awal tadi rasanya sudah tercapai gitu. Namun kalau dalam hal ini mudah-mudahan sesuai dengan pengamatan Ibu sendiri mengidentifikasi dari yang saya selaku memang sudah benar tercapai, tapi menurut saya sih sudah tercapai. Iya, dari sepanjang pengamatan saya tadi, memang kayaknya sudah tercapai semua alur tirta yang Bapak Bustano ajukan tadi. Di mana alur tirta itu tujuannya sudah jelas, kemudian Pak Bustano pun sudah mengidentifikasi masalahnya Bu Meli, dan juga Bu Meli sudah menemukan rencananya ke depan, aksinya apa. Nah, dari rencana aksi itu Bu Meli pun sudah menemukan tanggung jawabnya nanti ke depannya apa yang mau dilakukannya. Oke, Bu Meli dan Pak Bustano. Jadi setelah Bu Meli dan Pak Bustano melaksanakan proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bustano gali seandainya nanti Pak Bustano memiliki kesempatan untuk menjadi coach lagi pada coaching? Baik Bu, seperti ini. Tadi yang saya lebih spesifikkan kan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, ketika nanti saya mempunyai kesempatan lagi dalam hal coaching ini, mungkin yang akan saya spesifikkan lagi adalah kehadiran penuh saya atau present terhadap si coach saya itu sendiri. Karena memang menjadi coach ini memang agak gampang-gampang susah gitu ya. Iya. Karena memang kehadiran penuh kita dibutuhkan oleh si coach sendiri. Mungkin itu nanti yang akan saya spesifikkan lagi ketika memang coaching bisa dilaksanakan lagi. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Bustano, Bu Meli, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 1 ya, mungkin kita terhalang oleh waktu untuk melaksanakan kewajiban kita pada Yang Maha Kuasa ya. Nah, untuk demikian kita akan menutup pembicaraan kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.